Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Tafsir mimpi ini maksudnya adalah 7 sapi gemuk, maksudnya adalah 7 tahun musim panen. 7 sapi kurus, maksudnya adalah 7 tahun masa paceklik. 7 tahun masa paceklik. Itu 7 bulir gandum yang hijau, maksudnya adalah 7 tahun masa panen. 7 bulir gandum yang kering, maksudnya 7 tahun masa paceklik, yang dimana akan habis makanan semua gara-gara 7 tahun panen itu akan habis semuanya gara-gara 7 tahun panen paceklik, 7 tahun paceklik. Sebenarnya tafsirnya cuma itu saja. Ini maksudnya mimpi itu begini, selesai. Tetapi lihat bagaimana baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bukan hanya menafsirkan arti mimpi tersebut, tetapi bahkan dia memberi solusi. Dia tidak mengatakan, maksud mimpi raja itu akan ada 7 tahun musim panen, 7 tahun musim paceklik. Sudah, sampaikan raja, itu mimpinya. Ternyata tidak. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya menafsirkan mimpi, bahkan dia kasih solusi. Dia bilang apa? Qala tazra'una 7 sinina da'aban. Kalian bercocok tanam selama 7 tahun seperti biasanya. 7 tahun kesempatan musim panen, tanam banyak-banyak. Ya. Da'aban sebagaimana yang kalian lakukan. Da'ab maksudnya kebiasaan kalian lakukan. Ya. Fama hasadtum, kalau kalian sudah panen, jangan kalian makan semuanya. Fadharu fi sumuli, biarkan tetap dalam bulirnya. Jangan dibuka. Biarin dalam bulir, kalau dibuka cepat rusak. Biarin dalam bulirnya, simpan. Ya. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit kalian perlu untuk makan. Mentang-mentang kalian panen banyak 7 tahun, jangan makan semuanya. Simpan sebanyak-banyaknya, makan secukupnya. Untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun paceklik.
Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Akan datang 7 tahun paceklik setelah itu yang akan menghabisi semua yang kalian simpan kecuali sedikit yang kalian jaga ya. Jadi kalian simpan di lumbung untuk persediaan 7 tahun paceklik. Ketika tiba musim paceklik kalian akan makan dari lumbung tersebut, lumbung gandum tersebut. Tapi masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Jadi perhatikan Yusuf tidak hanya menjelaskan hakikat mimpi tapi Yusuf langsung kasih solusi. Tsumma ya'ti min ba'di dzalik, setelah itu setelah 7 panen musim paceklik musim panen, 7 tahun musim panen, 7 tahun musim paceklik, akan ada 1 tahun hujan sangat banyak. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas. Akan datang 1 tahun di mana manusia diberi hujan yang berkecukupan, wa fihi ya'sirun, di saat itulah mereka kemudian akan memerah anggur. Jadi perhatikan Yusuf alaihissalam ya, menakjubkan dan dia menafsirkan mimpi tersebut, dan inilah yang saya katakan mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Melihat waktu kita sudah semakin sempit dan dekat begini, maka tanda-tanda itu sudah Allah perlihatkan. Seluruh dunia tahu, apalagi salju sudah turun sekarang ini di Arab sejak 2009. Ini sudah tanda yang tidak dapat dipungkiri. Sudah saatnya bersiap-siap. Sekali lagi, persiapkan tempat itu. Ketika tanda khusus terjadi, pindah langsung ke tempat itu. Apa tanda khususnya? Tanda khususnya adalah bila kalian sudah menyaksikan, kata Rasulullah, bintang berekor mengelilingi seluruh muka bumi ini selama 3 hari sampai 7 hari berturut-turut. Nah ini. Jadi ada 2 asar lagi yang perlu saya angkat. Yang pertama ada asar dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Idza ra'aitum 'alamatun fis sama'i narun 'azimah min qibalil masyriq, ya, tatlu'u layali fa indaha farajun nas qudama al-mahdi." Apabila kalian menyaksikan tanda di langit, api besar dari arah timur muncul selama beberapa malam, maka pada saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu pertanda akan kedatangan Al-Mahdi. Ya, ini asar pertama. Asar yang kedua mengisyaratkan beberapa malam itu dengan angka, yaitu dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali yang laki-laki juga, tetapi bukan dari Fatimah. Apabila kalian melihat api dari arah timur selama 3 atau 7 hari, maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad. Maka sambutlah kedatangan Al-Mahdi maksudnya. Jadi rupanya, dari asar-asar ini kalau kita kumpulkan, bintang berekor itu, yang di bulan Ramadan kelihatan itu, dia itu tidak serta-merta menabrak planet kita ini. Ada asar yang lain tapi nggak saya sebutkan di sini. Asar itu mengatakan, bintang berekor itu akan swirling, akan berputar-putar, kayak ular, membentuk kayak ular gitu. Dan dia berlangsung 3 atau 7 hari. Begitu. Nah ini tentunya akan menjadi sebuah fenomena alam, fenomena di langit yang sangat menarik. Ya. Sehingga saya membayangkan, bagi kebanyakan manusia pada hari-hari itu, di bulan Ramadan itu, mereka itu akan memperlakukan fenomena bintang berekor itu sebagaimana mereka memperlakukan fenomena misalnya gerhana matahari total atau gerhana bulan total. Ya. Anda tahu kan zaman sekarang kalau menjelang gerhana matahari total, gerhana bulan total sudah diumumkan, terus orang udah mulai berdatangan ke negeri yang paling enak untuk melihatnya kan, menyaksikan hiburan langit itu. Gitu. Nah apalagi ini Pak, ini pasti peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggila hiburan langit Pak. Sehingga nanti banyak orang yang mungkin akan sibuk beli tiket segala macam datang ke negeri yang paling enak untuk menyaksikan bintang berekor yang berputar-putar kayak ular itu antara 3 sampai 7 hari. Nah kita orang beriman, ketika gerhana matahari terjadi, gerhana bulan terjadi, apa kita sibuk nonton? Yang kita kerjakan apa? Salat. Kita tegakkan sunnah Nabi. Begitu juga dengan bab ini. Ketika banyak orang yang sibuk mencari tempat paling enak untuk menyaksikan hiburan langit itu, bintang berekor antara 3 sampai 7 hari berputar-putar di langit kayak ular gitu kan. Kita sibuk ngapain? Kita sibuk memandang ini sudah detik-detik terakhir kita harus hijrah. Gitu. Paham? Ini berarti tanda di langit bahwa kita nggak boleh tunda lagi evakuasi hijrah. Harus segera hijrah. Ya kan? Sehingga saya membayangkan
Kalau sampai harus mengalami hal itu, kita dari sekarang sudah harus punya kenalan pilot yang ngerti cara nerbangin pesawat. Gitu. Kita bikin kesepakatan sama dia, kita ajarin dia tentang ilmu akhir zaman, kita gambarkan pada dia peristiwa yang akan terjadi. Kalau dia sudah oke, pemahamannya udah sama gitu kan, kita bikin kesepakatan. Kalau sampai Ramadan itu datang, ente anak kontak jangan pakai nolak ya, kita berangkat langsung ke Cengkareng. Ya, kita naik ke pesawat manapun, ya kan, ente terbangin. Kemana kita? Ke Jeddah, gitu, ya kan. Mana yang paling dekat aja? Ke Mekah, ya kan. Karena apa? Ya kita mau hijrah, Pak. Terus gimana? Paspor gimana? Visa? Alah, sampai sana juga udah nggak ada alatnya untuk meriksanya. Gitu, ya kan? Udah hancur semua. Ya kan? Ngerti, Pak? Jadi ini adalah asar-asar yang sebenarnya harus membuat kita tuh berpikir, kalau sampai kita harus mengalami era itu, Pak, sementara kita nggak pernah ada persiapan, nggak pernah ada bayangan apa yang bakal terjadi, kita akan terbingung-bingung, Pak. Harus berbuat apa? Tapi yang pasti orang-orang yang paham, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu. Itu berarti sudah detik-detik terakhir kita kesempatan untuk hijrah. Kecuali kalau kita akhirnya memutuskan, enggak lah, saya hijrah mah enggak. Saya punya orang tua, udah sakit-sakitan, enggak mungkin saya tinggal, enggak mungkin. Saya bawa enggak mungkin. Ya sudah, saya mah memilih uzlah aja ke Gunung Merapi. Gitu, ya kan, sama teman-teman yang sudah sepakat juga bikin kampung akhir zaman di sana. Silakan. Cuma harus siap-siap, nanti Gunung Merapi berubah jadi Pulau Merapi. Itu satu. Dan yang kedua, berarti kita setelah itu nggak bisa gabung sama Al-Mahdi. Kenapa? Sudah sulit sekali, alat transportasi nggak ada. Bahkan yang lebih mengerikan, kita harus siap-siap menghadapi Dajjal. Karena Dajjal yang akan datang ke kita. Bagi mereka yang tidak bisa bergabung dengan Al-Mahdi, dengan khilafah, ya, mau tidak mau harus menghadapi fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nggak apa-apa juga kalau memang kita istiqomah. Karena kalau kita istiqomah, nanti ujung-ujungnya, setelah Dajjal dibunuh oleh Isa alaihissalam, Isa alaihissalam akan mendatangi orang-orang beriman yang stranded tadi, yang terpisah-pisah itu, akan diusap wajah-wajahnya. Ya. Maksudnya itu isyarat disembuhkan dari aneka penyakitnya. Karena mereka sudah mengalami banyak penyakit akibat harus menderita menghadapi nerakanya Dajjal. Bahkan lebih daripada itu, Isa alaihissalam akan ngasih kabar gembira kepada mereka mengenai kedudukan mereka di surga kelak nanti. Subhanallah, ya. Jadi benar-benar mereka ini akan menjadi seperti para sahabat. Kan para sahabat itu ada orang-orang tertentu yang sudah dijanjikan oleh Nabi menjadi penghuni surga, Masya Allah. Padahal masih berjalan di muka bumi, di dunia yang fana ini. Contohnya seperti Bilal bin Rabah. Nabi sampai bertanya, ya Bilal, apa amalan engkau sampai aku mendengar suara terompahmu di surga? Gitu, Masya Allah. والحمد لله رب العالمين